Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin ya terkait meme coin, dan khususnya di sini saya akan highlight terkait PP Coin teman-teman. Ada apa sih perkembangannya untuk PP Coin dan apa kira-kira yang akan terjadi untuk PP Coin setelah keterpurukan belakangan ini. Kita akan masuk ke sana nanti ya, tapi sebelumnya di sini mungkin saya mau update market dulu seperti biasa. Di sini kalau kita ngelihat ya, kondisi market sepertinya bagus banget teman-teman. Kondisinya cukup hijau, dan kalau kita ngelihat global crypto market cap saat ini mengalami peningkatan hampir di 4%. Dan kalau kita ngeliat Fear and Greed Index-nya ya sudah keluar dari zona 50-nya teman-teman. Skornya sudah meningkat di 66 sekarang. Ini menandakan berarti para investor ini lagi gencar-gencarnya ya menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kita ngelihat ini betul ya teman-teman, ke harga Bitcoin jadi berpengaruh banget. Bitcoin sekarang dijual di harga 105.000 dolaran. Dan kalau kita ngelihat dari kenaikan harga Bitcoin ini tentu saja berdampak terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency. Di sini Ethereum juga terdampak teman-teman, ada peningkatan di hampir 3%, XRP juga terdampak, dan kemudian di sini Solana ataupun BNB juga ikutan terdampak teman-teman, alias semua mengalami kenaikan. Dan kalau kita ngelihat untuk sektor meme coin juga, di sini meme coin sepertinya juga hijau ya teman-teman. Banyak dari aset yang berada di dalam ekosistem meme coin ini mengalami peningkatan. Contohnya saja di sini top 5 meme coin seperti Dogecoin meningkat di 8,3%, kemudian Shiba Inu naik di 3,63%, dan Official Trump naik di 25%, dan PP naik di 5,32%, dan Bong juga naik di 12,6%. Dan kalau kita ngelihat ya teman-teman, di sini PP mungkin tidak terlalu signifikan naiknya, dan harganya masih terpuruk banget teman-teman di 1589 dolar dengan 40 di belakang koma, atau kalau dirupiahkan sekitar 25 sampai 26 rupiah ya teman-teman. Ini tentunya koreksi yang cukup besar untuk PP teman-teman. Tapi menurut saya pribadi ya teman-teman, PP tidak akan tinggal diam sampai di sini. Saya yakin komunitasnya akan bergerak, dan para paus juga akan bergerak untuk menjemput kesempatan yang langka ini, karena koreksi harga ini cukup besar sehingga harganya jadi murah banget. Jadi ini kesempatan cuan di masa depan akan jauh lebih terang teman-teman. Dan selanjutnya ya, saya akan bahas lebih detail lagi terkait PP teman-teman. Untuk fakta yang sekarang ya teman-teman, memang PP mengalami koreksi yang cukup dalam, alias koreksinya itu 14% ya pada tanggal 20 kemarin. Dan kalau kita ngelihat sekarang ini tren satu minggunya ini koreksinya di 8,5% lebih. Tapi di sini teman-teman, aktivitas well dan minat retail PP ini jadi meningkat. Ada apa sih sebenarnya dan apa yang akan terjadi? Kalau kita ngelihat teman-teman dari bahasanya di sini ya, pada tanggal 20 Januari kemarin ya, harga PP ini tercatat mengalami penurunan di 14,86%, dan saat ini berada di 0,26 rupiah teman-teman ya, atau ini adalah all time low-nya dari titik tertinggi PP Coin, yaitu di 0,24 rupiah sampai di 0,3 rupiah. Tapi kalau kita ngelihat ya dari segi market cap sendiri, PP Coin ini meningkat mencapai 6,61 miliar dengan volume perdagangan harian yang naik 148% menjadi 3,69 miliar dolar dalam waktu 24 jam terakhir aja. Dan kalau kita ngelihat di sini tentu saja karena pengaruh Donald Trump yang dilantik ya teman-teman, ini tentu saja memicu lonjakan minat pada koin meme. Dan dilansir dari Tron Weekly teman-teman, salah satu faktor utama ya yang dapat mendorong recover untuk PP adalah gelombang perhatian besar terkait mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan di sini kalau kita ngeliat dominasi Trump dalam diskusi media sosial baru-baru ini telah memberikan dampak signifikan pada pasar kripto, terutama juga di sini pada koin meme. Ya karena sudah sering saya sebutin ya, karena juga di dalam kabinetnya teman-teman kalian bisa ngeliat banyak-banyak para pendukung kripto yang masuk di dalam kabinetnya, dan tentu saja minat terhadap koin meme ini didorong oleh Elon Musk teman-teman. Dengan narasi bahwa Elon Musk nanti akan menjadi salah satu orang yang akan memegang satu departemen khusus, yaitu Department of Government Efficiency atau disingkat DOGE. Ini tentu saja memicu lonjakan pasar meme coin ya teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita ngelihat peningkatan aktivitas sosial ini telah menarik investor secara signifikan, terutama di tahun 2025 ini yang dipandang sebagai tahun terobosan potensial bagi PP dan pasar kripto secara keseluruhan. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman, data dari Onchain menunjukkan bahwa investor besar mulai menunjukkan kepercayaan terhadap PP. Baru-baru ini seorang whale membeli token PP senilai 2,1 juta dolar yang memicu spekulasi mengenai pergerakan harga token tersebut di masa depan. Dan pembelian besar ini mengindikasikan bahwa investor institusional mulai memposisikan diri untuk potensi lonjakan harga. Nah betul ya teman-teman, jadi di sini banyak yang siap-siap seperti yang saya bilang tadi, banyak dari para investor yang memanfaatkan momen dari penurunan harga ini teman-teman. Alias kalau bisa dibilang ya, dengan kata lain ini artinya ada pembelian dengan diskon besar-besaran. Dan dengan pembelian di harga murah ini teman-teman, tentunya ini menanti untuk lonjakan harga yang selanjutnya. Dan kalau saya ngelihat di sini ya teman-teman, dari historical trendnya ini bisa dibilang ada pola yang mengulang ya teman-teman. Sepertinya tren ini akan terulang lagi
lagi untuk PP. Contohnya seperti di sini pada bulan Juli lalu teman-teman, tahun 2024 itu ada penurunan yang cukup jauh ya, di 50% teman-teman, dan kemudian setelah itu masih di dalam bulan Juli dia rebound langsung 50% teman-teman. Ini menandakan bahwa para investor itu menunggu di titik rendah untuk merauk dan kemudian nanti mengambil keuntungan pada saat dia naik. Dan kemudian teman-teman, pattern seperti ini atau pola seperti ini kemarin kejadian lagi di bulan Desember ya. Pada awal bulan Desember PP itu naik banget ya, bahkan sampai di ATH-nya yaitu di $28.46 dengan 40 di belakang koma. Kemudian dia merosot jauh teman-teman, merosot kurang lebih sekitar 60-70% ya. Tapi kemudian awal Januari dia rebound lagi teman-teman sebesar 30%. Dan kemudian dia turun lagi, kemudian masih naik lagi sekitar 20%-an. Setelah itu sekarang ya, pada saat ini dia mengalami penurunan atau mengalami koreksi kembali. Dan menurut saya pribadi teman-teman, setelah ini ya, ini dalam waktu dekat PP akan rebound lagi teman-teman, kurang lebih sekitar 30%-an dulu, dan setelah itu nanti ada koreksi sedikit dan kemudian dia akan naik lagi atau akan ngepam lagi sampai di 50%. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini analisa pribadi saya aja untuk jangka waktu dekat ini. Tapi sekali lagi teman-teman, kalian mau percaya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Dan saya sangat menyarankan ya kalian untuk mencari analisa-analisa pembanding, karena saya pun bukan ahli di dalam technical analysis teman-teman. Jadi ini cuma pandangan saya pribadi aja terkait pola grafik PP yang sudah ada dari tren historikalnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kalau saya pribadi masih sangat percaya terhadap PP teman-teman, saya tidak mau terpuruk dalam kepanikan ya dengan kondisi yang seperti ini, karena saya nggak mau cut loss dan saya akan terus hold PP teman-teman sampai nanti dia rebound lagi dan ada peningkatan yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu, dan mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan anyway teman-teman, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, saya mau disclaimer untuk kalian, segala sesuatu yang saya sampaikan di sini tidak ada ajakan untuk berinvestasi atau untuk membeli. Segala sesuatu yang saya sampaikan sifatnya hanyalah informasi dan edukasi. Jadi buat kalian semua, kalian harus bijak berinvestasi dan strongly recommended untuk melakukan riset mandiri atau do your own research agar segala keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.